Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita kuliah keempat tentang metodologi penelitian. Saya akan membahas lebih detail tentang rumusan masalah dan hipotesis ya. Nah, ini misalkan saya ada artikel, misalkan ada pertanyaan penelitiannya seperti ini ya. Apakah terdapat indikasi praktek manajemen laba pada bank syariah? Yang kedua, apakah terdapat kinerja bank syariah atau apakah kinerja bank syariah dengan rasio Kemal mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba ya. Nah, ini hipotesisnya adalah ini, terdapat indikasi praktek manajemen laba pada bank syariah. Jadi hipotesis itu merupakan rumusan masalah yang kata tanyanya dihilangkan. Makanya ketika membuat rumusan masalah itu Anda harus hati-hati bagaimana konstruk dan konsepnya itu bekerja. Jadi kalau misalkan ini rumusan masalah berarti ini konstruknya adalah praktek manajemen laba ya, pada bank syariah. Ya. Yang kedua, di sini rasio CAR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ini yang tadi Kemal itu. Sini kalau di sini rasio Kemal berarti ada beberapa. Ya kan? Ini pertanyaannya bisa dipisah ataupun bisa digabung. Dipisah itu maksudnya disebutkan per variabelnya, ya kan? Ini rasio Kemal itu ada 5, ya kan? Rasio KAR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Rasio ROA berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, ya. Rasio ROA berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Rasio NPM berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Rasio LDR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Nah, ini kalau apa namanya itu didetilkan ya. Jadi dari itu. Terus yang kedua, ini saya beri contoh yang lain, yaitu apakah corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ya kan? Yang kedua, apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, gitu ya? Maka hipotesisnya adalah pengaruh aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap ROE perusahaan. Ini yang ada tambahannya itu ya. Yang kedua, pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap abnormal return. Jadi ini kinerja perusahaan, ini kinerja keuangan. Gitu ya, seperti tadi di atasnya. Ini kinerja keuangan diukur dengan ROA atau ROE atau kinerja pasar perusahaan diukur dengan abnormal return. Oke ya. Terus ini ada lagi misalkan apakah kecerdasan emosional dan perilaku belajar mahasiswa akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap stres kuliah. Ini kalau ini
pertanyaannya digabung. Kalau pertanyaan dipisah, ini juga boleh juga. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap stres kuliah? Nah, di sini ada konstruknya, di sini kecerdasan emosional dan stres kuliah, ya kan? Yang kedua, apakah perilaku belajar mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap stres kuliah, ya kan? Di sini ada perilaku belajar dan stres kuliah. Nah, hipotesisnya ini kalau misalkan digabung ini tidak boleh, ya kan? Kecerdasan emosional dan perilaku belajar berpengaruh terhadap stres kuliah ini tidak boleh. Tidak ada hipotesis yang katakanlah di sini penyebutan konstruknya itu bersamaan, ya. Jadi harus satu-satu, variabel dependen dan independen. Jadi kalau misalkan mau digabung, karena di sini misalkan kecerdasan emosional itu konstruk, ya. Sementara dalamnya ada konsep-konsep, ada kemampuan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, ya, empati dan kemampuan sosial. Ini yang ini, ya, jadi ini digabung, ya. Digabung itu artinya di sini seperti ini, kecerdasan emosional berpengaruh terhadap stres kuliah, atau dipisah, ya. Dipisah itu maksudnya masing-masing itu ini saya buat atau, ya. Nah, ini saya buat atau. Ini masing-masing nih, ya. Jadi di apa namanya? Dipisah artinya itu kemampuan pengenalan diri, ya kan, berpengaruh terhadap stres kuliah. Pengendalian diri berpengaruh terhadap stres kuliah. Motivasi berpengaruh terhadap stres kuliah. Empati berpengaruh terhadap stres kuliah. Kemampuan sosial berpengaruh terhadap stres. Jadi ini hanya di sini ada H1, H2, H4, H5. Gitu. Kalau di sini kecerdasan emosional itu dijadikan satu, gitu. Kalau di dalam statistika nanti di sini dijumlahkan itu, jumlahkan atau rata-ratanya itu, ya. Masing-masing ini kan variabel atau konstruk-konstruk yang mempunyai ukuran berbeda-beda, gitu, ya. Nah, ini yang kedua, yang hipotesisnya perilaku belajar mahasiswa akuntansi ini juga bisa dipisah-pisah, ya. Perilaku belajar ini, ya, misalkan kalau mau dipisah, ya, ini atau, ya, saya buat atau ini saya kasih, nah, berarti ini kalau kebiasaan mengikuti pelajaran, ya, ini berpengaruh terhadap stres kuliah. Jadi ini yang ini atau yang ini boleh, yang kumpulan konstruk atau yang detail juga boleh. Kalau detail ya harus dipisah, gitu kan. Di sini tadi kebiasaan membaca buku, ya. Terus ini berpengaruh terhadap stres kuliah, ya. Terus selanjutnya kunjungan ke perpustakaan, ya, berpengaruh terhadap stres kuliah. Itu. Yang keempat,
kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh terhadap stres kuliah. Nah, jadi Anda boleh menggunakan ini ya. Anda boleh menggunakan ini atau menggunakan ini. Kalau ini apa yang atas ini adalah konstruk penuhnya, di sini adalah detailnya. Nanti secara statistik itu bisa dihitung. Nah, itu tentang hipotesis. Jadi hipotesis itu dibuat ya, dasarnya adalah apa? Rumusan masalah gitu ya. Rumusan. Jadi Anda membuat rumusan masalah itu menjadi sangat penting sekali. Gitu ya. Oke. Nah, itu tentang rumusan masalah dan hipotesis. Hipotesis tadi yang saya sebutkan di sini semuanya adalah hipotesis alternatif ya. Dan hipotesis ini kalau ini ya saya tulis sebagai hipotesis alternatif. Ya, saya tidak menyebutkan hipotesis nolnya. Nah, kalau hipotesis nolnya, nah, sini tinggal kalau mau hipotesis nol, ya, ini ya, coba ini saya copy aja. Ya. Hipotesis nol, ya. Nah, ini perilaku belajar misalkan tidak. Jadi ini hipotesis nolnya. Mana tadi? Oh, sini ya. Ini kalau hipotesis nolnya, nol hipotesisnya, ini ada kata tidak. Nah, ini. Nah, ini juga demikian untuk yang lain. Kebiasaan pelajaran tidak berpengaruh. Ini hipotesis nolnya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh. Jadi ini oke. Hipotesis nol itu ini ya. Ini tidak ditampilkan atau jarang ditampilkan di dalam artikel. Jadi Anda harus apa? Otomatis ini ya, otomatis untuk melihat ini yang tidak ditampilkan ini. Baik, itu tentang hipotesis. Nah, pertanyaannya apa itu hipotesis nol di dalam atau hipotesis tidak nol atau hipotesis alternatif? Kalau dalam statistika, ya, ini coba saya carikan di statistika ya, dan atau gini aja saya buatkan aja ya. Apa yang dimaksud dengan hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Nah, kalau dalam statistika, misalkan ini ya, ini saya gambarkan distribusi normal, ya. Nah, ini, yang ini adalah ini nol ya, ini paling tengah ini nol, ini adalah T ya, distribusi T ya, atau ini 1,96. Nah, di sini negatif ya, di sini apa namanya positif 1,96
6. Yang ini yang biasanya ini diarsir ya. Ini juga diarsir. Nah, ini adalah yang tidak diarsir ini adalah daerah H0 ya. Nah, ini daerah H0. Nah, sementara yang tidak diarsir ini adalah daerah atau wilayah ya H1 ya. Daerah H1. Kenapa kok dikatakan sebagai termasuk juga yang di sini? Ya. Ini kalau yang sebelah kiri ya. Atau sebelah kanan. Ini yang menggunakan namanya detail test. Jadi ini yang kalau saya gambarkan ke sini ya. Apa ini? Ini ya, ini ya. Ini juga saya buatkan misalkan. Nah, daerahnya di sini 1,96. Ini yang biasanya diarsir itu ya. Ya, mereka gitu ya. Nah, kenapa ini? Ya ini kalau nanti T hitungnya itu berada di wilayah sini, ya berada di wilayah katakanlah ini, maka ini kenapa ini? Ini namanya H0 atau di sekitar 0 atau makanya tadi di dalam istilahnya di mata pelajaran yang minggu kemarin saya jelaskan yang teori itu di sini itu di sini hipotesis 1 sama dengan mu A sama dengan tidak sama dengan mu M ya, atau di sini mu A min mu M tidak sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 0 itu maksudnya di sini tuh. Maksudnya sekitar 0 gitu ya. Atau yang lainnya ini ya, atau yang sini ya. Atau hipotesis nolnya di sini H0 sama dengan mu A sama dengan mu M, atau H0 sama dengan mu A min sama dengan 0. Sama dengan 0 itu maksudnya mu A mu M itu adalah yang datanya atau T hitungnya, antara data dan T hitung ya. Sini kalau saya katakan ini ya. Jadi saya 0 atau daerah ini berarti kan tidak 0, di sini juga ini yang ke sana itu tidak 0, tapi yang wilayah sini adalah daerah 0 ya. Ini ya, ini yang ini daerah 0 yang di sini sama yang arahnya ke sana. Nah, gitu ya. Itu yang mengapa itu ada H0 dan hipotesis alternatif. Jadi nanti kalau apakah nanti di sini atau nanti wilayah T hitungnya kan nanti ada output SPSS-nya antara T hitungnya itu seperti apa gitu ya. Dia berada di sebelah kanan atau kiri atau di tengah. Itu mengapa disebut sebagai hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Baik. Nah, selanjutnya setelah hipotesis pendekatan penelitian kemarin sudah, sekarang tentang jenis data. Teman-teman untuk ini jenis data ya. Nah, jenis data itu ini jenis ya, Anda jangan kebalik-balik ketika menyebut jenis data. Nah, jenis itu seperti bentuknya. Sini ada subjek, fisik dan dokumenter. Subjek fisik itu adalah
seperti opini, sikap, pengalaman, atau gampangannya istilahnya kalau Anda menjawab kuesioner, nah itu namanya, berarti yang menjawab datanya kan berasal dari orang, makanya itu disebut sebagai data subjek. Nah, kalau data fisik ada data berupa objek fisik seperti bentuk bangunan, pakaian, buku, atau kalau di akuntansi, secara akuntansi ya seperti katakanlah uang zaman dulu, itu juga namanya fisik. Dokumenter, data dalam bentuk laporan, laporan yang dibuat institusi, laporan keuangan, laporan biro statistik, surat, memo rapat, jurnal, faktur, dan sebagainya, itu namanya data dokumenter. Jadi ini ada jenis ya. Kalau sumber itu adalah asalnya. Ya, asal data itu dari mana? Yang pertama primer, yaitu data beroleh sendiri, diolah sendiri oleh peneliti dan diperoleh dari sumber survei atau observasi peneliti. Anda wawancara, Anda menyebar kuesioner, itu namanya datanya primer, ya kan? Atau data yang langsung. Sementara kalau sekunder, data yang dibuat oleh pihak lain, ya, seperti laporan keuangan, ya, laporan-laporan tadi, Anda kan tidak membuat, tapi Anda tinggal mengambil, gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, ya. Nah, teknik pengumpulan data itu ada metode survei, metode observasi, dan dokumentasi. Ya. Metode survei berarti kuesioner, wawancara. Ya. Metode observasi langsung, observasi terhadap perilaku lingkungan, observasi mekanik. Ya, observasi mekanik biasanya ya teknik, orang-orang teknik ya. Observasi langsung Anda mendatangi, ya, misalkan Anda wawancara bagaimana sistem persediaan barang, ya Anda langsung mendatangi pabriknya dan mengevaluasi katakanlah mekanismenya, nah itu namanya observasi langsung. Ya. Dokumentasi, yang Anda mengambil dokumen itu, ya, seperti tadi yang di sini tuh, ya, datanya sekunder, data sekunder, ya berarti dokumentasi. Kalau datanya primer, sumber data primer, biasanya tekniknya survei atau wawancara. Jadi nanti ada, jangan kebalik-balik, ya, tidak boleh terbalik-balik. Ya, itu yang biasanya kan kalau perilakuan, riset keperilakuan, ya kan, misalkan nanti di sini jenisnya subjek, ya, sementara sumbernya primer. Kalau Anda laporan keuangan, nanti datanya dokumenter, jenis data dokumenter, sumbernya sekunder. Jadi pasangannya seperti itu. Ya. Oke. Metode observasi langsung, observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Observasi terhadap perilaku, participant observation, participation, contoh konten analis, mengobservasi dari dokumen. Observasi mekanik, cara memperoleh data, alat mekanik, ya, contoh barcode, ya kan, atau termometer, ya kan, atau mungkin meteran, timbangan, dan sebagainya. Oke. Nah, metode survei adalah kuesioner, yaitu yang pertama kuesioner dan wawancara. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menjawab pertanyaan peneliti berupa pertanyaan tulis tanpa tatap muka. Kuesioner dapat dilalui melalui kirim surat, bos, atau sekarang kalau istilahnya pakai Google Form itu ya. Ya, kalau wawancara maka teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian, ya. Itu kalau menggunakan wawancara. Oke ya. Nah, contoh sekarang ini kalau ini coba saya lihatkan di sini ada contoh kuesioner ya. Oke. Email ini saya ada, tunggu, contoh wawancara, saya lihatnya di Google Drive, ya. Ini yang wawancara atau istilahnya bukan wawancara ini tapi kuesioner ya. Kalau saya lihatkan dulu.
contoh tentang penelitian audit kedua. Saya taruh di mana ya? Terbaru. Survei ya, survei independensi ya. Survei. Oh, bukan. Keren. Enggak ketemu, belum ketemu ya. Survei independensi. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini contoh. Nah, ya kan ini seperti ini. Nah, ini survei ya, nanti yang menggunakan Google Form ya. Mohon mengisi question independen cara menunjukkan sebagainya. Penyusunan program audit dan sebagainya. Ini survei independensi. Contoh. Ini ya. Ini kalau misalkan di copy nanti bisa pilih. Nah ini datanya yang menggunakan survei kuesioner. Ya kalau dulu zaman lewat pos zaman dulu, sekarang ya ada ketemu orangnya, nama file, nama nomornya, terus dikirimi menggunakan WhatsApp atau email begitu ya, bisa dilakukan seperti itu. Baik, teman-teman, itu tentang kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Semoga kita bisa kuliah tatap muka seperti biasanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.